Halo semuanya, selamat datang di channel Zuppo Official. Hari ini Zuppo Official akan membahas tentang sampul One Piece 1031 yang memperlihatkan orang nomor 2 dari 10 kelompok kuat. Sepertinya mereka punya persamaan. Guys, sepertinya karakter-karakter di sampul One Piece 1031 ini adalah orang nomor 2 dari 10 kelompok kuat. Untuk kamu-kamu yang belum paham, orang nomor 2 bisa diartikan sebagai sosok kepercayaan pemimpin mereka. Biasanya, sosok-sosok ini juga terkuat kedua di kelompok. Benarkah begitu? Lihat saja nama-nama ini. Yang pertama adalah Silver Rayleigh. Silver Rayleigh adalah orang nomor 2 di bajak laut Gold Roger. Silver Rayleigh terasa sebagai orang nomor 2 Gold Roger dulu. Lihat saja nama mereka, Silver dan Gold. Rayleigh berada di kiri gambar seperti sudah menunjukkan tema dari 10 karakter di gambar. Kemudian yang kedua Ben Beckman. Ben Beckman adalah orang nomor 2 bajak laut Yonkou Akagami no Shanks. Kelompok Shanks itu katanya tidak punya titik lemah. Shanks juga punya petarung kuat seperti Yasop dan Lucky Rogues di kelompoknya. Hanya saja, sejak bab 1, kita bisa melihat kalau Beckman adalah orang nomor 2 di kelompok Shanks. Dia termasuk yang cukup disorot selain kaptennya. Posisi Beckman pun memang first mate di kelompok Shanks. Kemudian yang ketiga ada King. King memang terasa nomor 2 di kelompok Kaido. Kalau soal King sih, dia memang terasa sebagai orang nomor 2 di kelompok Kaido. Kekuatan dia terasa melampaui Queen, Jack, dan para Tobiroko. Dia juga kadang berinisiatif demi kelompok, seperti saat ia menggunakan nama Kaido untuk memanggil Tobiroko. Kemudian yang keempat ada Katakuri. Charlotte Katakuri adalah orang nomor 2 kelompok bajak laut Yonkou Big Mom. Alur Whole Cake Island menegaskan kalau Katakuri adalah anak terkuat Big Mom. Memang, kadang posisi wakil kapten terasa diurus oleh Prospero. Meski begitu, kalau dari segi kekuatan, sejauh ini Katakuri memang terasa nomor 2 di kelompok bajak laut Big Mom. Dia juga direspek oleh saudara-saudaranya, seperti Broly dan lainnya. Kemudian yang kelima ada Killer. Killer adalah orang nomor 2 kelompok bajak lautnya Kid. Killer ini adalah nomor 2 bajak laut Kid, yang sangat loyal ke kaptennya. Saking kuatnya Killer, dia termasuk salah satu Worst Generation meski dia bukan kapten. Kemudian yang keenam ada Marco. Marco adalah orang nomor 2 Shirohige. Konon, para komandan divisi Shirohige itu posisinya setara. Jadi Marco dapat posisi komandan divisi 1 itu seharusnya bukan semata karena dia yang terkuat dari yang lain. Meski begitu, nyatanya sejak Shirohige masih hidup hingga sekarang, Marco adalah komandan divisi yang paling disorot. Marco jadi benar-benar terasa sebagai orang nomor 2 di kelompok Shirohige. Kemudian yang ketujuh ada Beppo. Beppo sih memang orang terkuat kedua di kelompok Law. Di kelompok bajak laut Heart, yang paling disorot si kapten mereka yaitu Trafalgar Law. Kalau ada konflik besar biasanya Law beraksi antara sendirian, atau dengan bajak laut lain seperti Luffy dan Kid. Sementara itu anak buahnya beraksi terpisah. Meski anak buah Law jarang disorot, tak bisa dikesampingkan Beppo memang terasa sebagai yang terkuat kedua di kelompok itu. Meski Bounty dia kocak 500 belly, dia adalah seorang petarung Ming, dan dia bisa jaga diri melawan musuh level rendah. Kemudian yang kedelapan ada Zoro. Roronoa Zoro adalah nomor 2 di kelompok topi jerami. Berhubung Zoro ini adalah anggota pertama yang resmi gabung Luffy, dan dia juga biasanya mengurus musuh terkuat kedua di kelompok lawan, dia memang terasa sebagai orang nomor 2 di topi jerami. Dari segi kekuatan, peningkatan fisik Sanji serta bergabungnya Jinbe membuat posisi yang terkuat kedua di bawah Luffy jadi lebih sengit. Meski begitu, Oda menaruh Zoro di sampul yang sama dengan Rayleigh, Katakuri, dan King seperti menegaskan kalau untuk saat ini Zoro memang orang nomor 2 topi jerami. Kemudian yang kesembilan ada Shiryu. Shiryu adalah orang nomor 2 Kurohige. Saya kira, Yesus Burgess sang pemimpin divisi pertama bajak laut Yonkou Kurohige akan berada di sampul, berhubung yang lain adalah orang nomor 2 di kelompok masing-masing. Perwakilan kelompok Kurohige yang ada di sana malah Shiryu. Memang, dibandingkan Burgess dan Shiryu, Shiryu sejauh ini belum diperlihatkan memiliki momen lemah. Sementara Burgess sudah dikalahkan Sabo dengan relatif mudah, Shiryu justru semakin kuat karena sudah diberi Suke-Suke no Mi. Kemudian yang terakhir ada Sabo. Sabo memang orang nomor 2 di pasukan revolusinya Dragon. Nah,
Kalau Sabo ini satu-satunya wajah di sampul One Piece 1031 yang bukan bajak laut. Dia si pasukan revolusioner. Posisi Sabo di pasukan revolusioner memang kepala staf, di atas para komandan seperti Ivankov, Belovetti, dan lain-lain. Jadi, sampul One Piece 1031 sepertinya perlihatkan orang nomor 2 dari 10 kelompok kuat. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video